Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 2104046054. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keajaiban hati beserta relasinya dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Hati, menurut Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara spiritual, dan yang kedua, pengertian secara fisikal. Yang pertama, pengertian secara spiritual, yaitu sesuatu yang bersifat halus dan bersifat ketuhanan. Artinya, dalam pengertian ini, hati menggambarkan hakikat dalam diri manusia, yang mana hati bisa merasai atau hati berfungsi untuk merasai, mengenali, atau merasakan suatu perkara. Kemudian yang kedua, pengertian hati secara spiritual. Hati secara spiritual yaitu daging yang berbentuk seperti buah bundar memanjang terletak di sebelah kiri dada, yang di dalamnya terdapat rongga-rongga yang menyalurkan darah hitam yang berperan sebagai sumber nyawa manusia. Hati secara spiritual sering kita sebut sebagai organ jantung. Selanjutnya yaitu fungsi hati. Hati secara spiritual berfungsi sebagai tempat untuk mengetahui, mengenali, dan merasakan suatu perkara. Namun selain itu, ada beberapa fungsi hati. Yang pertama ada al-sodru. Al-sodru artinya hati berfungsi sebagai tempat untuk perasaan was-was. Yang kedua, hati al-qalbu. Al-qalbu artinya hati berfungsi sebagai tempatnya iman. Yang ketiga, asyugaf. Asyugaf artinya hati berfungsi sebagai tempatnya cinta. Kemudian, yang keempat, al-fuad. Al-fuad artinya hati berfungsi sebagai tempat yang dapat memelihara kebenaran. Yang kelima, habat al-qalbu. Habat al-qalbu artinya hati berfungsi sebagai tempatnya cinta dan kebenaran. Kemudian yang keenam, al-suwaida. Artinya hati berfungsi sebagai tempatnya ilmu dan agama. Kemudian yang ketujuh, muhjat al-qalbu. Muhjat al-qalbu artinya hati berfungsi sebagai manifestasi sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedelapan, ad-domir. Ad-domir artinya hati berfungsi sebagai tempat merasa dan daya rekoleksi. Kemudian yang terakhir, kesembilan, al-sir. Al-sir artinya hati berfungsi sebagai bagian paling rahasia dan paling halus. Itu mengenai fungsi-fungsi dari hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati itu bukan semata-mata hanya sebuah organ saja. Namun, fungsinya itu lebih dari itu. Allah menciptakan hati agar manusia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu hati berfungsi sebagai tempatnya ilmu. Berbicara tentang ilmu, di dalam hati itu ada dua ilmu. Yang pertama ilmu sains atau ilmu akliyah, kemudian yang kedua ilmu syariah atau ilmu agama. Yang termasuk ke dalam ilmu akliyah atau ilmu sains itu banyak, seperti yang sering kita pelajari di sekolah. Di antaranya itu ada ilmu biologi, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu ilmu agama. Nah, yang termasuk ke dalam ilmu agama itu ada misalnya seperti ilmu tajwid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu akidah. Nah, itulah yang termasuk ke dalam ilmu agama. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan
ilmu agama dan ilmu sains. Kedua ilmu ini seperti timur dan barat, seperti neraca, atau juga seperti dua perempuan yang dimadu. Nah, artinya, jika yang satu diperhatikan, yang satu lagi pasti akan diabaikan. Nah, mengapa demikian? Karena orang-orang yang pandai ilmu pengetahuan itu biasanya akan bodoh dalam urusan ilmu agama. Itu terjadi karena kekuatan akal kita itu tidak cukup untuk menyempurnakan kedua ilmu, antara ilmu akal dan ilmu sains. Akan sulit jika kita ingin memiliki dua ilmu itu dengan sempurna. Tapi berbeda lagi dengan para orang-orang pilihan, seperti para nabi, para rasul, itu mereka bisa menguasai kedua ilmu itu dengan sempurna, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul itu adalah orang-orang yang cerdas. Hubungan ilmu sains dan ilmu agama itu tidak bisa dipisahkan. Kedua ilmu itu adalah satu kesatuan. Dalam Islam, ilmu agama itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bentuknya itu adalah sebuah firman atau ayat qauli. Sedangkan ilmu sains itu adalah pengetahuan yang berwujud realitas empiris atau ayat kauni. Hakikatnya, kedua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebenaran keduanya tidak akan bertentangan. Itulah penjelasan mengenai keajaiban hati serta relasinya dengan ilmu agama dan ilmu sains. Terima kasih. Sekian.